Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam seri kajian Kristologi berikut ini, kita akan mengkaji dengan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, ajaran-ajaran para nabi yang masih tersisa di dalam Bible, dan dengan bantuan akal sehat kita dan kecerdasan yang telah Allah SWT karuniakan kepada kita, untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Yesus adalah seorang nabi, utusan Allah SWT, bahwa beliau diberi Injil, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan kusta dengan seizin Allah. Bahwa Injil asli dalam bentuk utuh yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau yang disebut Yesus telah hilang, namun saat ini masih tersisa ayat-ayat dari Injil yang asli yang telah bercampur dengan tulisan-tulisan karangan manusia yang mengandung banyak kesalahan dan kontradiksi. Membuktikan kekeliruan dan kebohongan dalam Bible terhadap wahyu Allah SWT. Kemudian untuk menyangkal tuduhan palsu dalam Bible terhadap para nabi antara lain Nabi Lut alaihissalam, Yakub alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian untuk menyangkal tuduhan palsu dalam Bible terhadap Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya untuk menunjukkan keyakinan yang salah yang ditambahkan dengan sengaja atau tidak sengaja ke dalam risalah atau ajaran Nabi Isa alaihissalam. Berikutnya untuk menyangkal doktrin Trinitas, dosa warisan, penebusan dosa, dan konsep anak Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT dan kitab terakhir yang belum pernah diubah atau dipalsukan. Dan untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu dan yang dinubuatkan dalam Bible. Serta terakhir, untuk menunjukkan bagaimana Islam sesungguhnya melalui dalil-dalil Al-Quran dan menghapus kebohongan dan kekeliruan yang melilit wajah Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Demikian, selamat menyimak. Lagi baca apa? Lagi baca buku tentang kristologi, Umi. Eits, kelihatannya serius banget. Ya, Umi, di sini Fitri kepo, Umi. Jadi ini lagi ngebahas tentang authentic Bible. Nah, Fitri tuh penasaran, sebenarnya Bible itu masih murni nggak sih, Umi? Nah. Kita sapa dulu ya, audiens kita, oke? Siap, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali kita berbincang-bincang untuk meluaskan iman kita, ilmu kita, iman dan akidah kita. Insya Allah kita tetap terpelihara di dalam iman dan Islam. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, apa tadi? Jadi tadi Fitri mau nanya tentang authentic Bible. Nah, Bible itu sebenarnya masih murni nggak sih, Umi? Karena kan kalau Al-Quran, Allah sendiri nih yang jamin kemurniannya. Al-Quran juga udah dijelasin kan sama Allah dalam Al-Quran. Nah, kalau Bible ini gimana, Umi? Oke, saya. Diko udah pernah buka Bible belum? Masih belajar, Umi, baru baca dikit-dikit. Oke. Coba sekarang sebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Lengkap banget nih. Oke. Ayo. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada
nabinya. Yang ketiga kepada malaikatnya. Yang keempat itu kama kitabnya. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qadar dan qadar. Itu rukun Iman. ya. Jadi tadi disebutkan iman kepada Allah, Allah yang Ahad, Iya. ya, kepada nabi-nabinya, termasuk mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah Nabi Isa. Itu kita semua mengimani. Iya. Nah, tadi kan di rukun iman Fitri sebutin tuh Mi, iman kepada kitabnya Allah. Nah, kitabnya Allah kan yang sebelum Al-Quran itu ada Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu tuh masih murni nggak sih Mi, masih original nggak sih? Nah, itu Fitri penasaran soalnya di Quran 136 kan di sini disebutin, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Berarti Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Taurat Musa. Zabur Daud, ya. Terus Isa Injil, gitu kan. Jadi kalau begitu Allah tidak membeda-bedakan, gitu ya. Artinya apa? Ajaran daripada Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu sama. Termasuk akhirnya disempurnakan oleh Al-Quran. Gitu. Oke, terus pertanyaannya, kitab Taurat, Injil, Zabur itu masih original nggak yang dipegang sama mereka itu? Oke, coba buka Al-Baqarah 79. Artinya ya Umi. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Jadi kecelakaan yang besar yang mereka lakukan, ini ya, orang-orang yang apa nih, yang mengatakan bahwa ucapannya itu adalah ucapan Allah, atau orang yang kemudian menulis, gitu ya, yang kemudian tulisannya itu tulisan si manusia ini, gitu ya, dikatakan sebagai itu adalah dari Allah, gitu ya. Celakalah orang yang juga mengamalkan ucapan atau tulisan yang dibuat oleh hambanya dan dikatakan itu adalah dari Allah. Gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa sampai Allah berfirman seperti ini? Nah, itu nih. Ya kan? Iya. Itu. Nah, untuk itu coba dikau lihat di dalam ini kan ngomong tentang mulai belajar Bible ya. Jadi coba lihat di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayatnya 5 sampai 7. Cukup lah pembuktian 2 menit. Dibaca ya Naomi ya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Nah, jadi ini yang menyatakan ini siapa? Kalau di sini katanya Nabi Musanya sendiri menceritakannya. Oke. Tapi Nabi Musanya udah mati ya. Nah, iya ya. Gimana ini? Gimana ini? Udah meninggal,
tapi bisa nulis cerita kematiannya. Iya ya. Itu gimana Umi? Mungkin nggak itu? Enggak lah Umi. Kayak Fitri misalnya Fitri bikin novel tentang Fitri, terus Fitrinya udah mati, terus Fitri tulis cerita kematian Fitri novel, kan nggak bisa Umi. Orang udah mati. Oke, berarti jelas ini yang ngomong orang lain kan? Iya berarti. Bukan Nabi Musa kan? Bukan kan Nabi Musa tadi katanya. Padahal kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musanya dikatakan mati. Iya. Iya. Gimana nih? Gimana nih Umi? Masa orang mati bisa cerita? Oke, inilah yang Umi katakan. Ayo kita buktikan. Cukup deh 2 menit. Nah, oke Umi. Artinya apa? Membuktikan bahwa ternyata pertanyaannya tadi, apakah masih ada Taurat, Zabur, dan Injil yang murni? Ternyata sudah diubah. Ya kan? Makanya Allah berfirman menyatakan bahwa celakalah orang yang menulis, berbicara ataupun berbuat menyatakan itu dari Allah padahal itu buatan dia. Dia siapa? Dia adalah hambanya. Dia adalah manusia. Oke? Itulah sebabnya keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan semua kitab yang lain, karena Al-Quran itu datangnya dari Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Penyelenggara, dan semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Ada 99 sifat kan? Iya, di dalam Asmaul Husna. Maka Al-Quran itu tidak pernah berubah. Iya, dijaga sama Allah langsung ya Umi. Karena apa? Itu tadi Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Penyelenggara. Gak mungkin Allah salah. Iya. Allah Maha Sempurna. Gitu kan? Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu dia. Nah, ini kok ada firman Allah diedit. Diedit. Terus ada firman Allah kok disempurnakan. Loh, katanya Allah Maha Sempurna. Iya. Mereka sebutnya Tuhan ya. Katanya Tuhan Maha Sempurna. Tapi diedit firmannya. Oke. Cukup ya? Cukup, insya Allah. Insya Allah kita akan buat lagi acara. Oke. Siap. Oke. Oh iya, Fitri mau nyampein ini. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau baca juga buku yang tadi aku baca nih bukunya, bisa dipesan langsung ke admin Irena Sentarium ya. Ini bukunya bagus banget, recommended buat teman-teman yang mau belajar tentang kristologi. Semoga manfaat. Amin. Ini keren banget nih bukunya. Keren banget. Keren banget. Oke, lanjutkan baca. Siap Umi. Semoga manfaat. Amin. Ya. Oke ya. Siap Umi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo ikuti terus kajian Umi. Semoga semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.